dipisah-pisahkan antara guru atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini tenaga kependidikan meliputi tenaga pengadministrasi umum, tenaga perpustakaan, tenaga operator komputer atau dapodik, penjaga sekolah, petugas kebersihan, laboran. Ini adalah sama-sama menjadi garda depan layanan pendidikan. Silakan Bu Nuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Sebelum kami menyampaikan, kami sebagai mukadimah agar pada sidang hari ini, RDPU hari ini, yang hak adalah hak, yang batal adalah batal. Dan kami haturkan pula bahwa RDPU hari ini disaksikan oleh yang hadir saat ini, yang melihat secara virtual, yang mengikuti secara nanti media massa. Tapi yang terpenting adalah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin yang sangat kami hormati Bapak Pimpinan Sidang beserta jajaran Komisi 10 yang selalu saya kejar-kejar melalui WA, melalui telepon apapun. Yang sangat saya hormati seluruh jajaran Dewan Perwakilan Daerah yang bisa mendampingi honorer dan sangat berbahagia yang didampingi. Namun kami tidak ada yang mendampingi, alhamdulillah, tapi kami punya Bapak yang sudah ada di Komisi 10. Beliau adalah Bapak Fikri dan Ibu Agustina Wilujeng, juga Bapak Ibu yang lain. Jadi kami mantap walaupun kami tidak didampingi oleh DPR dari daerah Jawa Tengah. Walaupun kami sudah berkali-kali menyampaikan perkenalan Bapak, namun tidak ada jeleknya bagi mungkin Bapak-Bapak DPR dari Bulukumba, kawan-kawan dari Jawa Barat yang kemarin belum pernah hadir, melihat saya walaupun pernah melihat di YouTube ataupun di mana. Izin kami memperkenalkan, nama saya Nuni Nugrohaningsih, umur saya sudah tidak muda lagi Bapak. Cukup dengan 57 tahun. Masa kerja kami 28 tahun 1 bulan 16 hari. Jadi jelas bahwa kami telah menyumbangkan sebuah kontribusi besar kepada negara. Adapun yang akan kami sampaikan, kami hanya sekedar mengingatkan Bapak, karena pemerintah ini yang sudah berkali-kali disuarakan oleh legislatif namun tidak kunjung datang, atau kalau dalam puisi Dian yang tak pernah kunjung datang, lampu yang selalu redup. Maka izin pada saat ini kami sampaikan definisi tenaga honorer. Kami hadir dari Korwil Jawa Tengah dengan notabene honorer kategori 2 dari bidang tenaga kependidikan yang sampai saat ini belum diberikan afirmasi kebijakan. Namun kami tetap mengabdi, kami tetap melakukan kewajiban-kewajiban yang sudah diamanahkan kepada kami melalui tugas seorang honorer. Bahwa tenaga honorer kategori 2 adalah seseorang yang bekerja di instansi pemerintah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. Masa kerja pertanggal 21 Desember 2005, paling sedikit memiliki usia 19 tahun dan dengan masa kerja 1 tahun secara terus-menerus. Kemudian tenaga honorer tersebut telah melakukan serangkaian proses validasi oleh Badan Kepegawaian
daerah dengan yang terakhir pada tahun 2014 diterbitkannya surat pertanggungjawaban mutlak oleh bupati atau wali kota yang data tersebut telah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan BKN. Dasar hukum honorer kategori 2, kami yakin kalau Komisi 10 tidak lupa, tapi kami semoga pemerintah melalui Pak Menpan akan sadar, akan ingat bahwa beliau telah membuat sebuah undang-undang. PP nomor 48 tahun 2005 pasal 6 ayat 2 tentang pengangkatan tenaga honorer kategori 2. PP nomor 43 tahun 2007 penyempurnaan tentang masa kerja dan pejabat yang mengangkat. Kemudian PP nomor 56 tahun 2012 adalah penyelesaian tenaga honorer. Kemudian kami hanya akan mengambil sebuah cuplikan saja. Kemudian pada pasal 131A, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan pertanggal 15 Januari 2014, waktu itu wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batas usia pensiun. Yang kedua, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik, antara lain pada bidang pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Yang ketiga, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah, pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Kemudian yang terakhir, pengangkatan tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak dengan perjanjian kerja diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 ayat 1 dimulai 6 bulan paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Ini sudah diundangkan di tahun 2014, ini sudah 2021. Artinya masa lampau ini sudah terlalu panjang dan belum mendapatkan kebijakan. Kemudian Bapak kami lanjutkan, mengapa ada honorer kategori 2 dan ada honorer non kategori. Mohon maaf kepada Ibu Lina, bukan kami menyudutkan, bukan kami mengkotak-kotakkan secara ekosektoral, tapi ini juga lahir dari aturan pemerintah. Waktu itu adalah Menteri Dalam Negeri dengan nomor surat 814.1/169/SI tentang penegasan larangan pengangkatan tenaga honorer. Surat sudah disampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Pada waktu itu ditandatangani cap adalah oleh Bapak Gamawan Fauzi. Nah, ini adalah sekelumit sebuah historis masa lalu bahwa sebetulnya kami ini ada. Kami ini dilindungi undang-undang. Kami ini dilahirkan juga dari keputusan pemerintah, bukan ada dengan sendirinya. Namun sampai saat ini pemerintah masih mengkotak-kotakkan, mengelompokkan dalam sebuah jabatan yang dari kami tenaga teknik belum mendapatkan afirmasi apa-apa. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Wahyudin juga Ibu Lina bahwa suksesnya layanan pendidikan adalah tidak hanya tergantung guru saja, tapi merupakan satu komponen penting yang tidak bisa dipisah-pisahkan antara guru atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini tenaga kependidikan meliputi tenaga pengadministrasi umum, tenaga perpustakaan, tenaga operator komputer atau dapodik, penjaga sekolah, petugas kebersihan, laboran. Ini adalah sama-sama menjadi garda depan
layanan pendidikan. Kami buka visualisasi sedikit Bapak sebagai gambaran real di lapangan bahwa seorang guru, mohon maaf, walaupun S1 sudah profesional, tidak mungkin beliau bekerja sendiri. Datang pagi hari jam 5, terus nyapu, bukai pintu, bersih-bersih, dan sebagainya, nanti pulang mengajar, langsung jaga malam. Tidak. Ini adalah merupakan satu rangkaian, satu konsistensi yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi sudah ada tupoksi masing-masing. Penjaga sekolah juga menjaga. Seandainya sekolah tidak punya penjaga, harta negara itu sudah raib dibawa maling semua. Barangkali seperti itu Bapak. Yang kedua, bagaimana kalau tidak ada operator dapodik? Sekarang jantung pendidikan ada di tangan operator dapodik. Yang selanjutnya ada perpustakaan. Sekarang ada pembiasaan atau literasi. Tanpa didukung oleh petugas perpustakaan, itu juga tidak akan berjalan dengan lancar. Untuk itu Bapak, yang terpenting hari ini kami menghadap Bapak. Sudah berkali-kali kami menghadap, berkali-kali kami mengikuti RDPU, namun harapannya hari ini adalah merupakan aktualisasi pengambilan kebijakan kelanjutan, yaitu untuk informasi tahun 2022 yang insya Allah akan segera dibuka, dan sudah ada surat dari Kemenpan RB. Namun akan kami sampaikan bahwa surat Kemenpan RB yang bernomor B1551 garis miring S garis miring SM garis miring 01.00 tahun 2021 perihal pembukaan kembali pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022. Tidak akan kami bacakan secara keseluruhan, kami hanya mengambil bahwa di poin nomor 4 ini belum mengakumulasi secara keseluruhan bagaimana untuk mengusulkan tenaga kependidikan. Di situ hanya disebutkan tenaga teknis, yaitu tenaga fungsional. Nah, yang kami maksud di sini, kami mohon Komisi 10 untuk segera melakukan kembali pengusulan untuk informasi tahun 2022 bagi tenaga kependidikan secara jelas. Kemudian kualifikasi pendidikan pada saat itu kami pernah menyampaikan memohon untuk data dasarnya berbasis by sistem database yang telah diverval oleh kepegawaian daerah dan telah diserahkan kepada Menpan, kemudian kepada BKN. Artinya bahwa data kami adalah mutlak benar adanya. Jadi jangankan kawan-kawan kami yang penjaga untuk diminta menjadi diploma 3 ataupun nanti tenaga yang lain S1. Nah, seorang petugas cleaning service, seorang petugas penjaga malam, kalau S1 diploma 3 tidak akan bekerja dengan baik. Ini saya yakin. S1 nyapu atau ngosek WC, tingak-tinguk nanti nggak akan bersih Bapak. S1 adalah pakai dasi, duduk di tempat yang bagus. Nah, maka kualifikasi pendidikan pada saat ini yang kami minta adalah yang sudah masuk dalam database SMP, SMA, dan pada saat itu dinyatakan oleh pemerintah MS memenuhi persyaratan. Apabila di dalam informasi nanti tidak menyebut tenaga kependidikan secara terperinci, kualifikasi pendidikan secara jelas, maka kami sudah melakukan konsultasi kepada daerah. Daerah hanya akan mengikuti seperti kran yang dibuat pusat. Artinya nanti pendidikannya pun akan menjadi pendidikan yang idealis bagi pemerintah. Kalau tidak S1, diploma 3 nanti tidak akan bisa bekerja. Kami telah bisa bekerja Bapak. Selama ini kami menjadi pengurus barang. Alhamdulillah bekerja dengan baik. Indonesia mendapatkan gelar wajar tanpa pengecualian. Ini adalah kerja keras kawan-kawan kami di lapangan Bapak.
Kemudian yang perlu kami sampaikan kepada Komisi 10, kami memohon kejelasan, kami memohon agar nanti pada saat evaluasi 2022 bagi tenaga kependidikan yang berstatus SMP, kualifikasi pendidikan SMP ataupun SMA itu tetap dicantumkan dan masuk dalam kriteria kualifikasi pendidikan. Yang kedua, tarut marut dari P3K saat ini, kami harapkan pada informasi tahun 2022 nanti tidak akan lagi sebuah pengumuman lahir kemudian lulus, tadi sudah disampaikan disanggah oleh perseorangan menjadi tidak lulus dan sebagainya. Ini merupakan tidak konsistensinya sistem atau barometer penyelesaian tenaga honorer di negara Indonesia. Yang terakhir kami sampaikan Bapak, kami dalam hal penyelesaian tenaga honorer adalah afirmasinya sesuai dengan masa kerja yang sudah dimiliki oleh yang bersangkutan. Jangan sampai yang 50 tahun sudah menjadi buruh berpuluh-puluh tahun masa kerjanya sedikit, kalah dengan yang sertif kemarin 0 tahun ataupun 3 tahun. Ini sangat tidak lazim Bapak. Kawan-kawan kami bekerja 27 tahun bukan hitungan yang pendek, bukan hitungan yang mudah. Mereka telah bekerja secara tertatih-tatih. Nah, ini yang kami sampaikan untuk perbaikan pada informasi tahun 2022. Kembali kami sampaikan Bapak, kami juga mengkritisi pemerintah. Semoga saja nanti ada perbaikan lebih baik. Ini kami dititipi berkas-berkas kawan-kawan dari yang peserta P3K kemarin, ada dari Kebumen, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga. Ini sudah dinyatakan lulus. Ada masa sanggah. Mereka disanggah oleh tenaga peserta tes yang lain. Akhirnya mereka tidak masuk, menjadi tidak lulus. Nilainya tadi juga sudah disampaikan menjadi kembali ke titik terendah. Nah, ini hal yang sangat tidak pantas untuk diterima kawan-kawan. Untuk itu Bapak, insya Allah nanti setelah kami fotokopi, barangkali kami masih tinggal di Jakarta, besok akan kami sampaikan data faktual dari kawan-kawan kami yang telah mengikuti ujian lengkap dengan pengumuman hasil pertama, kemudian sanggah, hasil sanggah, nomor tes dan sebagainya sudah kami minta, ini hanya sebagian. Artinya ini tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, tapi ini adalah gunung es di seluruh Indonesia. Maka mohon sekali lagi untuk tenaga honorer yang kemarin sudah dinyatakan lulus, ini tetap kembali lulus, tidak ada kata-kata kembali tidak lulus karena sanggahan. Ataupun ketika pada saat ini sudah tidak memungkinkan diperbaharui sistem ini, nanti pada saat tahap kedua, jangankan kawan-kawan ini menjadi tidak lulus, tapi menjadi peserta P3K guru yang diprioritaskan. Ini Bapak, dan ini kami sudah mengirim WA tentu kepada beliau-beliau, kepada DPD, kepada Bapak Dirjen GTK, yang walaupun kami tidak dibalas, kalau Pak Fikri selalu membalas. Terima kasih Pak Fikri kalau saya WA. Nah, ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi Bapak, tadi di awal kami sudah matur bahwa permasalahan ini bukan untuk sekedar Jawa Tengah, tapi seluruh honorer di Indonesia. Baik honorer kategori 2 yang kemarin mengikuti kesempatan dalam P3K, walaupun di awal nadinya adalah nadi PNS,
aturannya PNS. Namun karena sistem merit kepegawaian kami digiring-giring, dipaksa-paksa untuk menjadi P3K, kawan-kawan sudah bersabar dan menerima. Namun untuk itu, jangan lagi kawan-kawan kami dihardik dengan pengumuman yang sangat menyakitkan. Hari ini lulus, besok tidak lulus, karena sistem berubah-ubah. Demikian Bapak yang kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi, apa yang telah kami sampaikan bukan hanya menjadi paparan, bukan hanya menjadi hal yang didengarkan, tapi adalah menjadi aktualisasi kebijakan yang harus diambil dan diberikan kepada kawan-kawan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Nuni, terima kasih, tepuk tangan itu Bu Nuni. Saya membayangkan beliau ini seringkali ke Jakarta, Pak Fikri. Saya nggak tahu beliau kalau Jakarta apa gitu ya Bapak ya. Honor saya 500.000 Bapak. Ya. Tapi alhamdulillah ada pandemi, kami masih bisa hidup, menghidupi anak kami. Allah. Kami bisa ke Jakarta dan kami tidak meninggalkan hutang. Ini berkah Allah. Karena bagi kita itu untuk pergi ke sini itu perjuangan yang berat ya Bu ya. Iya. Ya, kebayang saya Bu. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Nuni. Respek kami, apresiasi, keberpihakan kami tidak akan berhenti, Ibu Nuni. Terlebih-lebih bagi teman-teman yang tergabung di K2. Ini perjuangan panjang sekali tadi disampaikan oleh Ibu Nuni. Kami mencatat betul, terlebih-lebih Pak Fikri, Bu Nuni. Karena beliau penghuni di sini udah 10 tahun ini. Jadi tahu persis apa yang menjadi persoalan dan apa yang semestinya harus diambil kebijakannya.